kita membahas tentang permasalahan pendidikan dan faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan. Maka pada topik ini kita lanjutkan dengan upaya pembaharuan pendidikan. Dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, maka dilakukan upaya untuk memperbaiki pendidikan, untuk merubah pendidikan, untuk memperbaharui pendidikan itu. Di antaranya adalah melakukan perubahan kurikulum. Dimulai dengan kurikulum 1968 dulu, yang disebut juga dengan kurikulum terurai, atau disebut juga dengan Separated Subject Matter Curriculum. Pada tahun ini mata pelajaran sangat banyak, tapi satu sama lain terpisah-pisah. Orientasi utama adalah kepada materi pembelajaran. Lalu pada tahun 75 dilakukan perubahan kurikulum yang disebut dengan kurikulum 1975. Kurikulum ini mempunyai ciri yang berorientasi kepada tujuan. Maka pada waktu itu digunakan pendekatannya menggunakan PPSI, prosedur pengembangan sistem instruksional. Semua kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka tujuan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian tahun 1984 dilakukan lagi perubahan menggunakan kurikulum 1984, yaitu kurikulum yang menggunakan pendekatan keterampilan proses yang diwujudkan dalam bentuk cara belajar siswa aktif. Digunakan pendekatan pembelajaran yang berupaya untuk mengaktifkan siswa di dalam proses pembelajaran. Kemudian pada tahun 1994 diperbaiki lagi kurikulum. Kurikulum 1994 ini mempunyai ciri bahwa pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun. Maka pada kurikulum ini diberlakukan kurikulum muatan lokal. Kemudian menyempurnakan 3 kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik: membaca, menulis, dan menghitung. Disebut dengan 3M yang fungsional. Kurikulum mata lokal ialah suatu program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan alam, dengan lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan pola kehidupan serta kebutuhan pembangunan yang wajib dipelajari oleh murid di suatu daerah. Di kurikulum 94 mempunyai ciri utama adanya kurikulum muatan lokal yang dikembangkan oleh masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerah tersebut. Kemudian kurikulum 94 ini dilengkapi dengan kurikulum suplemen. Adanya tanggapan dan kritik berkenaan dengan padatnya isi kurikulum, seperti banyaknya mata pelajaran
dan substansinya dari setiap mata pelajaran, materi yang kurang sesuai dengan tahap perkembangan anak, kemudian kebutuhan pembangunan nasional, dan perkembangan iptek. Di samping itu, kurikulum yang digunakan pada waktu itu, yaitu kurikulum 1994, dianggap kurang mengakomodasi keragaman potensi peserta didik, aspirasi, dan peran serta masyarakat. Maka disempurnakan kurikulum tersebut, disebut dengan kurikulum suplemen. Pada tahun 2004, kembangkan lagi dalam bentuk kurikulum berbasis kompetensi. Sasaran utama dari KBK ini adalah pembelajaran bukan hanya sekedar siswa menjadi tahu, tapi juga untuk mampu berbuat, mampu membangun jati diri, serta mampu menjadi warga masyarakat yang bisa hidup dalam kebersamaan yang damai. Ini sejalan dengan pilar pendidikan yang dikembangkan oleh UNESCO. Keberhasilan proses belajar mengajar dilihat dari kinerja yang ditunjukkan oleh siswa, bukan habisnya materi pelajaran disampaikan kepada siswa. Kurikulum berbasis kompetensi 2 tahun kemudian disempurnakan lagi menjadi KTSP. KTSP dimaknai sebagai kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Ini berarti satuan pendidikan setiap sekolah tertantang untuk menerjemahkan standar isi yang telah ditentukan. KTSP dimaknai sebagai kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP yang dikembangkan ini didasarkan kepada standar isi yang telah dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Jadi setiap sekolah mengembangkan kurikulum dalam bentuk KTSP, tetapi tetap mengacu kepada rambu-rambu yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau disebut BSNP. Pada tahun 2013, kurikulum dikembangkan lagi, sempurnakan lagi yang disebut dengan kurikulum 2013. Kurikulum ini menekankan kepada penggunaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran yang menuntut siswa dapat melakukan aktivitas belajar menggunakan 5M. Samping itu, lebih menyempurnakan perumusan kompetensi inti yang akan dituju dalam kegiatan pembelajaran. Pembaruan yang kedua berkaitan dengan pengolahan pendidikan.
Ketenagaan pendidikan dilakukan melalui peningkatan kualifikasi pendidik dan peningkatan profesionalisasi tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan. Pengelolaan juga berkaitan dengan dana, kebutuhan dana untuk penyelenggaraan pendidikan yang semakin meningkat. Dan pengelolaan berkaitan juga dengan pendidikan non-formal, di mana pendidikan non-formal merupakan pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat. C. Bentuk pembaruan yang dilakukan adalah pembaruan dalam bidang pendidikan itu sendiri, yaitu adanya beberapa bentuk sistem pendidikan. Di antaranya adalah ada SD PAMO, yaitu pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru. SD PAMO ini dimulai oleh Siameo melalui proyek yang dikenal dengan istilah IMPACT, Instruction of Management by Parent, Community, and Teacher. Anak-anak dapat belajar sendiri dengan bimbingan tutor, anggota masyarakat, serta bimbingan dari orang tua. Terbatas sekali anak didik berurusan belajar dengan guru. Guru hanya datang sewaktu-waktu tertentu. Yang kedua, berbentuk SD kecil. Dalam rangka pemerataan pendidikan anak-anak usia 7-12 tahun, terutama untuk daerah-daerah terpencil yang penduduknya sedikit, maka dilaksanakan SD kecil. Muridnya setiap angkatan, setiap tahun mungkinnya 3-5 orang, sehingga satu kelas dan mungkin disediakan setiap tingkatnya itu 1 orang guru, maka dilaksanakan SD kecil. Mungkin kelas 1, kelas 2, kelas 3 diajar oleh seorang guru, dilakukan secara berkelompok. Kelompok kelas 1 berikan penjelasan, berikan kegiatan, kemudian gurunya pindah kepada kelompok kelas 2. Mungkin hanya ruangannya bersamaan, tapi dilakukan di sudut-sudut ruangan untuk setiap kelompok kecil. Itu disebut dengan SD kecil. Guru paling banyak hanya 3 orang dengan kepala sekolah. Diperangkap gurunya kelas 1, 2, dan 3. Mungkin juga pelajaran pendidikan jasmani, pendidikan agama langsung diajarkan oleh guru kelas yang merangkap kelas 1, 2, dan 3 tadi. Begitu juga kelas 4, 5, dan 6. Pembaruan yang ketiga berbentuk SMP dan SMA terbuka. Sebenarnya kegiatan ini, proses pembelajarannya sebagian besar dilaksanakan di luar gedung sekolah dengan cara penyampaian pelajaran melalui berbagai media dan interaksi yang terbatas antara guru dan murid. Kemudian ada pendidikan luar sekolah, mengembangkan paket belajar, paket A untuk SD, paket B untuk tingkat SMP, paket C untuk tingkat SMA. Dan juga dikembangkan homeschooling. Anak belajar di rumah masing-masing.
diawasi oleh orang tua, yang dilakukan oleh guru yang datang ke rumah. Kegiatan ini terutama di kota-kota besar banyak dikembangkan. Demikian di antara upaya pembaharuan pendidikan yang telah dilakukan. Banyak mungkin upaya-upaya lain yang bisa dilakukan, tapi di antaranya ada 3 hal pokok ini yang kita kembangkan. Demikian saja, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.